Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Kali ini kita akan melanjutkan materi limit. Pada kali ini kita akan membahas limit tak hingga. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit tak hingga, bentuk pecahan, dan bentuk akar. Oke, langsung aja ya. Jadi, solusi untuk mengerjakan limit tak hingga, yang pertama membagi dengan pangkat tertinggi, yang kedua dengan rumus bentuk akar. Kemudian contoh soal. Ya, contoh soalnya. Limit X menuju tak hingga 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 5 dibagi 6X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, teman-teman diperhatikan ya. Kita lihat pangkat tertinggi. Nah, di sini makanya Ibu catat. Jadi teman-teman perhatikan pangkat tertinggi di soal tersebut adalah pangkat 3, maka pangkat 3 menjadi pembagi untuk semua komponen limit. Semisal, ada limit X menuju tak hingga. 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 5 dibagi 6X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, semua komponen limit dari pembilang dan penyebut itu dibagi 3. Menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Nah, sampai sini kita punya sifat ya. Sifatnya apa, Bu? Nah, kita punya sifat ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pangkatnya jadi berkurang ya. Jadi A pangkat M dikurang N ya. Masih ingat? Oke, gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Habis ya, jadi 1. Ya. Kalau X pangkat 2 di atas, bawahnya X pangkat 3. Berarti yang di atas coret, yang di bawah sisa 1. Gitu kan? Kalau 5 dibagi X pangkat 3, ya dibiarkan saja 5 dibagi X pangkat 3. Nah, ini dibagi, coret, tinggal 1. Kemudian ini. Nah, ini sisa 1. Yang ini coret, ini sisa 2. Gitu ya, atau jadinya seperti ini. Nah, ada 2 ditambah 6 per X dikurang 5 dibagi X pangkat 3 dibagi 6 dikurang 7 per X ditambah 4 per X pangkat 2. Nah, di sini X-nya kan menuju atau mendekati tak hingga. Artinya substitusikan nilai X menjadi tak hingga. Jadilah seperti ini ya kan? Nah, ada tak hingga. Nah, teman-teman diperhatikan, kalau teman-teman mencari nilai 6 dibagi tak hingga, atau berapapun dibagi tak hingga, itu hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Jadi ini 2 ditambah 0, dikurang 0, dibagi 6, dikurang 0, ditambah 0 ya. Gitu. Atau 2 per 6. Ini kan coret ya. Jadi 2 per 6. Nah, 2 per 6 dikecilin yaitu 1 per 3. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara mengerjakan limit tak hingga. Untuk soal yang nomor 2. Diperhatikan untuk soal yang nomor 2, kita lihat pangkat tertingginya berapa dari seluruh komponen limit ini. Ya, betul, pangkat tertingginya adalah X pangkat 6. Jadi, kita bagi seluruh komponen limit, kita bagi X pangkat 6. Ya, ini ya, limit X menuju tak hingga. Negatif 3X pangkat 2 dikurang 9 dibagi 4X pangkat 6 ditambah 11X dikurang 1. Kita bagi semua komponen limitnya menjadi, kita bagi X pangkat 6. Berarti ini kan kita coret, ini sisa 4 gitu ya. Ini dibiarkan. Kalau yang ini coret-coret 1. Coret ini tinggal 5 gitu ya. Atau menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan X menuju tak hingga. Kita ganti X-nya menjadi tak hingga. Jadilah seperti ini. Berarti ini kan 0 dikurang 0 gitu ya. 4 ditambah 0 dikurang 0. Jadi 0 per 4. Kalau 0 per 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0 gitu ya. Soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita lihat lagi
pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Jadi kita bagi seluruh komponen limitnya, kita bagi X pangkat 5. Ya, berarti kita bagi X pangkat 5. Ini 1, ya. Ini kita coret, ini sisa 2. Ya, ini kita coret, ini sisa 4, gitu ya. Gitu, ini dibiarkan saja. Yang ini kita coret, ini sisa 4, ya. Kita coret 1, bawah juga harus coret 1, ini sisa 4. Atau gini ya, jadi 1 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0, 0 ditambah 0 ditambah 0. Ini kan 0 semua kan ya? Atau sama dengan 1/0. 1/0 berapa? 1/0 itu adalah tahingga, gitu ya. Next, kita contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh yang ini, di sini kan ada limit X menuju tahingga, ya. Ada 2X dikurang 1 dibagi akar 9X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3. Nah, kita lihat bentar ya. Nih. Kita lihat di sini. Ya, ini konsepnya sama tetap ya, tapi dilihat dari pangkat tertingginya. Ya, namun kendalanya adalah di sini penyebutnya berupa akar, sedangkan pembilangnya tidak. Ya, tidak bisa kita langsung bandingkan karena ini dua hal yang berbeda. Namun bisa dilihat di sini kan ada akar ya. Akar pangkat itu kan 1/2 ya, 1/2. Jadi di sini 2/2 itu kan 1 ya, 2/2. 2/2 itu dari sini. Ini kan pangkat tertingginya 2 nih, ya 2. Nah, akar itu kan berarti kan 1/2 ya, pangkat 1/2 ya. Nah, kita coret saja. Nah, jadi 1. Sebenarnya ini pangkat tertingginya juga 1. Jadi di bawahnya itu pangkat tertingginya 1. Karena dia di dalam akar ya, karena dia di dalam akar, jadi X pangkat 2-nya kita tetap tulis gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi hasilnya adalah yang atas kan pangkat 1 ya. Nah, pangkat 1 tertingginya, yang bawah sebenarnya juga karena dia di dalam akar, makanya kita tetap tulis X pangkat 2 gitu. Nah, kalau 2X dibagi X itu kan coret ya, jadi 2. Nah, yang ini tetap, ini jadi 1, ini coret 1, ini coret 1. Nah, atau kita buat jadi seperti ini ya. Berarti ini 0 ya, 0 dikurang 0 akar 9 gitu ya. Akar 9 ya ditambah 0 ditambah 0. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu 2/3 gitu. Kan akar 9 itu 3 ya, teman-teman ya. Atau di sini kan dia udah 9 ya, berarti ini nggak usah lagi dimasukin X pangkat 2-nya atau tahingganya nggak usah. Gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada cara cepatnya. Bagaimana cara cepatnya? Nah, diperhatikan cara cepatnya. Nah, di sini berikut cara menyelesaikan limit tahingga secara praktis ya. Bagaimana tuh, Bu? Gitu ya. Nah, di sini ada limit tahingga pecahan ya. Ingat, limit tahingga pecahan. Ketika teman-teman melihat bentuk limit tahingga sesuai dengan sifat yang ada di layar teman-teman nih. Nih ya, ada limit X menuju tahingga, AX pangkat M ditambah BX-nya berkurang nanti ya. Jadi misalkan di sini 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Dibagi 4X pangkat N ditambah QX pangkat N dikurang 1 ditambah RX pangkat N dikurang 2 dan seterusnya. Nah, jawabannya ya itu adalah ini teman-teman. Ketika teman-teman M itu sama N itu pangkat ya teman-teman, berupa pangkat ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, itu jawabannya 0 ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman melihat pangkat yang ini nanti sama dengan pangkat yang bawah, itu jawabannya A per P. Jadi si koefisien yang A
dibagi yang P. Jadi koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Yang ketiga, ya, ketika teman-teman melihat di sini M-nya lebih besar daripada N, pangkatnya yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, jawabannya selalu tak hingga, gitu ya. Dan di sini ada catatan, ambil koefisien pangkat yang paling tertinggi. Gitu. Ya, kayak gimana, Bu? Nah, oke, kita lihat ya. Nah, di sini kan tadi sifatnya ya. Nah, di sini jawabannya. Kita buktikan, kita throwback lagi soal yang nomor 1 yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ini kan soal yang tadi kita bahas. Kita lihat, pangkat tertinggi di pembilang berapa? Pangkat 3. Pangkat tertinggi di penyebut berapa? Pangkat 3. Artinya, pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah. Karena M sama dengan N, maka upper P itu adalah koefisiennya. Berarti yang ini kan 2/6. Jawabannya adalah 2/6. Atau dikecilin sama dengan 1/3. Sekarang kita lihat soal yang tadi. Apakah betul jawabannya 1/3? Nah, di sini ya, sama ya nih. Soalnya jawabannya adalah 1/3. Di sini pakai cara cepat juga jawabannya adalah 1/3. Berarti sama gitu ya. Oke, next nomor 2. Untuk soal nomor 2, ya ini ada soal nomor 2. Kita lihat lagi. Pangkat tertinggi di pembilang, pangkat 2. Pangkat tertinggi di penyebut, pangkat 6. Berarti yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Berarti maka M lebih kecil daripada N. Maka jawabannya 0 ya, jawabannya 0. Kita buktiin dari soal yang nomor 2 yang sudah kita bahas tadi. Nah, jawabannya adalah 0. Betul ya? Tadi kita sudah membahasnya, jawabannya adalah 0. Nah, gitu ya. Lagi, soal yang ketiga. Nah, ini sifatnya ya, Ibu munculkan supaya tidak bingung. Gitu ya. Untuk soal yang nomor 3, kita lihat lagi pangkat tertingginya. Ya, sebentar. Pangkat tertingginya itu yang pembilang 5. Pangkat tertingginya yang di penyebut itu 2. Artinya, M-nya lebih besar daripada N. Berarti kalau M-nya lebih besar daripada N, maka jawabannya tak hingga. Kita buktikan lagi soal yang nomor 3. Oh, betul ya. Nah, tadi soalnya yang sudah kita bahas, nomor 3 jawabannya tak hingga. Di sini juga tak hingga menggunakan cara cepat. Gitu ya, mudah ya teman-teman ya. Oke, next kita masuk ke limit tak hingga bentuk akar ya. Untuk limit tak hingga bentuk akar, kita punya bentuk umum, ya. Dilihat bentuk umumnya. Kalau limit X menuju tak hingga, ada akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dikurang akar AX kuadrat ditambah PX ditambah Q. Jadi nanti bentuknya harus sama. Dan di sebelah sini, angka dan pangkatnya harus sama. Ya, gitu. Syaratnya, koefisien pangkat kuadrat atau nilai A-nya harus sama ya, yang ini ya. Yang ini dan yang ini harus sama ya. Kuncinya di situ. Nah, rumusnya nanti kalian bisa menggunakan B dikurang P dibagi 2 akar A. Berarti B-nya nanti yang ini. Koefisiennya aja tapi. Nah, ya P-nya berarti yang ini, koefisiennya aja. Akar A berarti yang ini, akar A, nilai A-nya nanti berapa. Contoh ya, contoh soal. Nah, di sini dilihat dulu sebelum kita menggunakan rumus ini, belum tentu nanti kita bisa menggunakan rumus ini. Makanya kita lihat dulu dan kita identifikasi setiap soal. Nilai A-nya sudah sama? Oke, sudah sama. Yang ini pangkat 1 sudah sama dan ini pangkat 0. Nah, sekarang kita lihat A-nya kan 4 ya. B-nya 3, C-nya negatif 1. Terus P-nya negatif 1, terus Q-nya 2. Setelah kita identifikasi, gini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan ke dalam rumus. B-nya berapa? 3 dikurang P-nya negatif 1 dibagi 2 akar 4.
Negatif kali negatif, positif. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2 dikali 2. Akar 4 kan 2 ya teman-teman. Berarti jadinya 4/4. Atau jawabannya kalau dikecilkan atau disederhanakan jawabannya 1. Gitu ya, teman-teman bisa ya. Oke. Kemudian ya, di sini Ibu akan jelaskan cara konsepnya. Kalau tadi kan cara cepatnya ya. Nah, di sini ada cara konsepnya. Kalau teman-teman ketemu limit X menuju hingga, akar 25X pangkat 8 dikurang 5X pangkat 4 dikurang 4 dikurang akar 25X pangkat 8 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 6. Nah, artinya di sini kita harus kalau kita di sini menemukan akar, berarti kita harus mengkalikan dengan akar atau kita rasionalkan ya. Nah, setelah kita rasionalkan dengan bilangan yang sama, tapi di sini kan tandanya berbeda ya. Kalau di sini negatif, nah setelah dirasionalkan dia di sini positif. Oke. Nah, kalau ada akar ya, akar dikurang akar dikali akar ditambah akar, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Akarnya keluar ya. Kalau ada akar X ya kan, dikali akar X, jawabannya X itu sendiri, bilangan itu sendiri, tinggal akarnya dicoret gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan, tadi Ibu hapus dulu sebentar. Nah, sama halnya dengan ini. Ya, berarti ini tinggal keluar. 25X pangkat 8 dikurang 5X pangkat 4 dikurang 4 dikurang yang dalam ini sekarang. Nah, gitu kan? Per ini. Nah, ini ditulis aja gitu ya. Nah, jangan lupa kalau dia ada di sini nih, ada seperti ini. Nah, ini harus dikalikan pelangi. Berarti jadi 25X pangkat 8 dikurang 5X pangkat 4 dikurang 4 dikurang 25X pangkat 8 dikurang 2X pangkat 4 dikurang 6 gitu ya. Gitu ya, jawabannya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coret 25 ya. Kan sama-sama sejenis nih pangkat 8 ya. Nah, kalau yang ini tidak bisa dicoret ya. Negatif 5X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 4 itu negatif 7X pangkat 4. Negatif 4 dikurang 6, negatif 10. Ini ya jadinya ya. Nah, setelah itu teman-teman dilihat lagi, pangkat tertinggi di sini berapa? Di sini kan berarti X pangkat 4 ya. Nah, sebenarnya di bawah ini juga kita gini ya. Ini kan pangkat 8 ya. 8-nya ini harus dibagi 2. Dibagi 1/2. Dibagi si, si akar. 1/2-nya ini dari akar ini, teman-teman. Jadi 4. Sebenarnya pangkat tertinggi di antara keduanya ini 4 gitu. Karena ini masih ada di dalam akar, maka kita pakai X pangkat 8. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi negatif 7X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurang 10 dibagi X pangkat 4. Ini kan 1 ya. Ini juga 1. Nah, ini pangkat 4 coret. Ini juga pangkat 4 coret, sisa 4. Gitu ya teman-teman ya. Ini coret sisa 1, ini kita coret, ini sisa 4. Atau lanjutannya di sini ya. Atau ketika disubstitusi, di sini kan berarti negatif 7 dikurang 0. Gitu kan ya? Dibagi akar 25 dikurang 0 dikurang 0. Karena kan ini nanti disubstitusi limit tak hingga kan? Kalau nanti 5 dibagi X pangkat 4 atau 5 dibagi tak hingga pangkat 4 kan 0. Dikurang 0 ditambah akar 25 ditambah 0 ditambah 0. Nah, sehingga disederhanakanlah negatif 7 dibagi akar 25 kan 5 ya, ditambah 5. Atau sama dengan negatif 7/10. Jadi ini jawabannya, gitu ya. Nah, ini cara konsepnya teman-teman. Teman-teman harus bisa menggunakan cara apapun dalam menyelesaikan soal. Nah, sekarang dengan soal yang sama, kita menggunakan cara cepatnya ya. Oke, nah ini masih soal yang sama. Berarti kita identifikasi soalnya. Berarti A-nya 25, ya kan? A-nya 25, B-nya negatif 5, C-nya negatif 4, P-nya 2, Q-nya 6. Nah, ini kan A-nya sudah sama nih, 25 X pangkat 8.
25X pangkat 8. Gini ya, setelah diidentifikasi soal yang diketahui. Nah, kemudian kita baru bisa masuk ke dalam rumus. Tadi B, berarti negatif 5 dikurang 2, dibagi 2 akar 25. Negatif 5 dikurang 2 berarti negatif 7. Dibagi 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti negatif 7 per 10. Sama ya, seperti jawaban kita tadi menggunakan cara konsep juga sama. Negatif 7 per 10. Nah, untuk soal yang ketiga, kita identifikasi lagi soalnya. Ya, apakah A-nya sudah sama? Oke, sudah sama. Ya, sama-sama 4X pangkat 2. Di sini pangkat 1, sudah pangkat 1 juga, di sini pangkat 0. Atau konstanta ya, teman-teman ya, gampangnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita identifikasi soalnya, nah seperti ini. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Berarti B-nya 6. Dikurang P-nya negatif 8. Berarti B dikurang negatif 8. Negatif kali negatif positif. Jadinya 6 ditambah 8 dibagi 2 kali 2. Akar 4 itu kan 2 ya. Sama dengan 14 dibagi 4. Masing-masing kita sederhanakan, kita bagi 2. Jadinya 7 per 2. Gitu ya. Gitu. Oke, kita next. Kita lanjut. Masih dalam limit tak hingga bentuk akar, namun kita memiliki soal seperti ini. Nah, ketika teman-teman memiliki soal seperti ini, ya ada nilai dari limit X menuju tak hingga 2X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 6X dikurang 5. Nah, ini kan bentuknya belum sama ya, yang kanan sama yang kiri. Ya. Nah, sebenarnya umumnya ini yang umum sekali dikerjakan, ini dijadikan satu kesatuan dulu. Nih, yang ini dijadikan satu kesatuan dulu. Ya, udah dijadikan satu kesatuan karena ini sudah ada dalam kurung ya. Nah, kalau dalam kurung, nah kalau di depan dia tidak mengaruhi tanda apapun. Ya, jadi langkah selanjutnya, ya teman-teman, langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengkuadratkan ya dan mengakarkan supaya bilangannya itu sama dengan yang sebelah kanan. Oke, jadi bagaimana? Jadi, nah sini ya. Nah, jadi teman-teman mengakarkan, kemudian mengkuadratkan. Nah, sekarang kan ada 2X dikurang 1 dikuadratkan. Kita harus hitung dulu 2X dikurang 1 dikuadratkan berapa. Nah, gini ya, di sini ya, coba. 2X dikurang 1. Kalau dikuadratkan berarti harus dikali juga dengan 2X dikurang 1. 2X kali 2X, 4X pangkat 2. 2X kali negatif 1, negatif 2X. Negatif 1 kali 2X, negatif 2X. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Ada yang sejenis? Kalau yang sejenis berarti yang belakangnya atau variabelnya sama. Berarti yang ini ya. Berarti ada 4X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1. Nah, kita taruh di sini. Kita ganti yang ini menjadi ini. Jadi bagaimana? Berarti gini ya. 4X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1. Jangan lupa dia dalam akar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sama ya. Yang ini sebagai nilai A-nya sama. Nah, yang kedua pangkat 1. Nah, yang ketiga konstanta. Gitu. Nah, sampai sini baru kita bisa identifikasi A, B, C, P, dan Q-nya. Gitu ya. A-nya 4, B-nya negatif 4, C-nya 1, Q-nya negatif 6, P-nya negatif 6, Q-nya negatif 5. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Berarti kan penyelesaiannya adalah B sama B dikurang P dibagi 2 akar A. Berarti B. B-nya negatif 4 dikurang negatif 6. Berarti jangan lupa, negatif kali negatif jadi positif.
Negatif 4 ditambah 6 dibagi 2 kali 2. Negatif 4 tambah 6 berapa? 2 ya, dibagi 4. Nah, kita sederhanakan. Berarti 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian harus mengakarkan dan mengkuadratkan gitu ya. Kemudian, nah, untuk soal selanjutnya. Kalau soal selanjutnya ini hampir sama seperti soal yang tadi, cuma dia yang harus kita ubah tuh yang ruas kanannya. Bukan ruas kanan ya, yang sebelah kanannya. Tadi kan sebelah kiri ya, di sebelah sini. Nah, sekarang kita sebelah sini. Nah, kalau yang ini itu belum ada tanda kurungnya, teman-teman. Artinya, kita harus jadikan dulu ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, sehingga dalam kurung. Nah, munculnya dalam kurung akibatnya membuat tanda berubah. Seperti apa? Nah, membuat tandanya berubah, ya. Gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi harus kita faktorkan nih. Nah, ini kan tadinya semulanya positif ya. Di sini jadi negatif karena kita dalam kurungkan. Nah, kalau kita dalam kurungkan, semula tandanya pasti akan membuat tanda itu berubah. Nah, ketika kita kalikan pelangi, ini kan negatif dikali 4x, berarti negatif 4x, ya. Negatif dikali, negatif 4x, negatif dikali negatif 1, itu kan positif 1. Jadi bentuk yang bawah ini sama dengan bentuk yang atas ini. Harus kita faktorkan memang seperti ini. Karena kalau kita menggunakan tanda kurung, pasti konsep tandanya itu akan berubah. Nah, sampai sini teman-teman lakukan hal yang sama, yaitu mengakarkan dan mengkuadratkan bilangan ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita akarkan, ya, kemudian kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan, ya. Kita kuadratkan bagaimana? Berarti di sini lagi ya, sama kayak tadi kita lakukan perkalian pelangi. Berarti 4x dikurang 1, ya, dikali 4x dikurang 1. Nah, 4x kali 4x berarti 16x pangkat 2. 4x kali negatif 1, negatif 4x. Negatif 1 kali 4x, negatif 4x. Ini 4 ya. Nah, negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Nah, ada nggak yang sejenis? Ada ya, ini ya. Sama-sama variabelnya x. Berarti 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Nah, ini kita ganti ke sini. Kita pindahkan. Berarti jadilah akar 16x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 3 dikurang akar yang ini ya, yang ini nih. 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Nah, ini kan sudah sama. Ini A-nya sama-sama 16x pangkat 2. Yang kedua pangkat 1, sama-sama pangkat 1. Yang ketiga konstanta, sama-sama konstanta. Nah, kemudian dapatlah ya ini ya, A, B, C, P, dan Q-nya. Kemudian kita baru bisa melakukan tahap penyelesaian. Berarti B dikurang P dibagi 2 akar A. B-nya berapa? 10 dikurang negatif 8. Dibagi 2 akar 16. Berarti negatif kali negatif positif. Jadi 10 ditambah 8, 18 dibagi 2 kali 4. 10 tambah 8, 18. Dibagi 8. 18/8. Masing-masing kita bagi 2. Berarti 9/4. Inilah jawaban akhirnya, yaitu 9/4. Gitu ya. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan latihan soal berikut. Di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, di sini sudah sesuai soalnya dengan yang Ibu bahas barusan ya. Jadi diperhatikan lagi, dipahami lagi video pembelajaran sebelumnya biar teman-teman dapat dan bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.